Shalom adik-adik, apa kabar? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan sebuah materi tentang bertumbuh dalam Kristus. Nah, kita tahu bersama apa bertumbuh dalam Kristus. Nah, bertumbuh dalam Kristus dalam Tuhan berarti melayani Tuhan dalam proses pertumbuhan, menjalani proses pertumbuhan maupun secara rohani yang terus menerus sehingga seseorang menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan hidupnya mencerminkan karakter Kristus. Nah, bertumbuh ini melibatkan perubahan dalam iman, pikiran, hati, dan tindakan serta menghasilkan hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, pertumbuhan juga ini tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi tentang ajaran Kristen, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai rohani, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aspek apa yang terdapat bertumbuh itu yang pertama adalah iman. Nah, ini dapat juga kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 17 yang kita akan baca. Terus, iman adalah dasar dari hubungan seseorang dengan Tuhan untuk bertumbuh dalam Kristus. Iman harus bertumbuh kuat. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan dan mempercayainya dalam setiap aspek kehidupan. Nah, pertumbuhan iman juga terlihat dari kepercayaan seseorang kepada Allah meskipun menghadapi situasi sulit. Nah, yang kedua berdoa. Dapat kita lihat di dalam Tesalonika pasal 5 ayat 17 dengan Matius pasal 7 ayat 7. Nah, doa adalah bentuk komunikasi pribadi dengan Tuhan yang memungkinkan seseorang membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Melalui doa kita mohon bimbingan, penguatan, dan pengampunan. Nah, bertumbuh dalam doa berarti menjadikan doa sebagai kebiasaan harian dan melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Nah, kita tahu dapat mengajarkan tentang doa. Nah, setiap apapun yang kita alami, kita harus tetap berdoa. Dalam itu namanya bertumbuh dalam Kristus. Yang ketiga, kita bertumbuh dalam Kristus itu kita harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan adalah pedoman utama untuk kehidupan orang Kristen. Nah, setiap orang pasti dapat membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, seseorang dapat bertumbuh secara rohani dan memahami kehendak Allah, firman Allah. Tuhan juga menjadikan sumber kekuatan dan hikmat dalam menghadapi tantangan hidup. Itu kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan ayat 17 dan Lukas pasal 17 ayat 28. Nah, kita harus bertumbuh dalam Kristus itu kita harus mendengarkan, kita harus beriman, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang keempat adalah pelayanan kita. Nah, ketika kita sudah bertumbuh dalam Kristus, nah kita juga harus pelayanan. Nah, pelayanan adalah cara kita menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Nah, dalam pelayanan seseorang menggunakan karunia dan talenta yang diberikan Tuhan untuk memberkati orang lain. Nah, pelayanan dilakukan dengan tulus juga merupakan tanda kedewasaan rohani. Nah, ketika kita melakukan pelayanan, kita harus menunjukkan bahwa bukan kita sombong. Nah, kita harus belajar untuk dalam pelayanan, dalam bertumbuh dalam Kristus. Nah, yang kelima, persekutuan. Nah, persekutuan adalah kebersamaan dengan sesama orang percaya untuk saling menguatkan dan bertumbuh bersama dalam iman. Melalui persekutuan, seseorang dapat dukungan, nasihat, dan motivasi rohani. Kehadiran dalam komunitas Kristen adalah bagian penting dari pertumbuhan rohani. Dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dan Matius pasal 18 ayat 20. Nah, di sini sudah sangat jelas. Nah, pelayanan kita maupun dalam kondisi apapun kita harus melayani Tuhan. Nah, persekutuan. Nah, dan yang keenam, pengampunan. Nah, kalau
ketika kita sudah bertumbuh dalam Kristus, kita juga harus dapat pengampunan. Nah, mengampuni orang lain adalah tanda nyata bahwa seseorang bertumbuh dalam Kristus. Pengampunan mencerminkan kasih kemurahan Allah yang telah terlebih dahulu mengampuni kita. Bertumbuh dalam mengampuni berarti belajar melepaskan dendam dan menyatakan kasih kepada mereka yang telah bersalah kepada kita. Ketika kita memiliki masalah atau apapun, kita harus belajar mengampuni dan saling membangun dalam Kristus. Nah, dari semua penjelasan ini bagaimana kita bertumbuh dalam Kristus, yaitu kita harus bertumbuh juga dalam iman, doa, firman Tuhan, pelayanan, persekutuan, dan mengampuni setiap kesalahan orang lain. Nah, kita akan belajar bersama-sama dan bertumbuh. Ini menjadi kesimpulan kita, apapun setiap yang kita alami, kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Demikian pelajaran saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.